5. Apa yang menghambat datangnya rezeki atau yang menjadi penghalang rezeki? Yang kelima adalah zolim kepada pasangan. Zolim kepada suami yang zolim kepada istrinya, mohon maaf, dengan izin Allah biasanya rezekinya seret, sempit, bahkan dijauhkan dan dijatuhkan pada urusan dunia. Bunda lihat ya, ada seorang suami yang waktu itu dia sayang sama keluarganya, Allah angkat derajatnya. Tapi saat suami ini hilaf, lupa, maka dengan jalannya Allah jatuhkan urusan dunianya. Ada atau tidak? Maka siapa suami yang paling baik? Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, ai istrinya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka kalau mau lihat laki-laki itu baik atau tidak, lihat bagaimana cara dia memperlakukan keluarganya, memperlakukan pasangannya. Karena di situ dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Sama, kalau kamu mau lihat perempuan itu baik atau tidak, lihat bagaimana perempuan itu memperlakukan suaminya. Maka rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Bunda, kadang kita diuji dengan pasangan kita, betul? Rumahku surgaku itu bukan semata-mata kita akan dapat surga kalau kita punya pasangan yang dalam tanda kutip baik gitu ya. Boleh jadi kalau kita sabar, walaupun punya suami yang gak baik, tetap ada kebaikan untuk kita. Kan kita diuji dengan pasangan kita masing-masing. Ada rumah tangga yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada gak? Ada. Keluarga siapa? Keluarga siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, siapa istrinya? Ibu Nuh. Nabi Nuhnya soleh, ibu Nuhnya tidak soleh. Nabi Lut soleh, siapa istrinya? Ibu Lut tidak soleh. Ada yang begitu diuji sama Allah, ada atau tidak? Ada yang sebaliknya, istrinya soleh, suaminya nggak soleh, ada nggak? Keluarga siapa? Siapa suaminya? Firaun. Siapa istrinya? Ibu Aun. Istrinya Asia. Firaunnya tidak soleh, Asianya soleh. Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Lahab. Ibu Lahab. Istrinya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada nggak? Keluarga siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? So bunda, kalau milih suami, mau yang seperti Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu istrinya 2. 1 Siti Sarah, 2 Siti Hajar. Udah cak tadi bunda bilang Nabi Ibrahim, berarti udah gitu. Jadi mohon izin, suami istri tidak boleh saling menzolimi, karena zolimnya kita kepada pasangan menjadi penghalang datangnya rezeki. Makanya mulai hari ini, selain kalimat terima kasih, mulai hari ini bunda perbaiki rumah tangga dengan kalimat mohon maaf. Ayah, mohon maaf ya. Kunaon gitu? Kunaon mohon maaf. Kunaon mohon maaf. Ayah, kata Ahyuman, bunda harus minta maaf ke ayah. Kunaon? Naon masalahnya? Oh, masalah. Bunda mah udah baik, bunda mah. Bunda bilang, ya ayah. Bunda tesok ngomongin ayah di belakang. Bunda tesok kadang-kadang ngeluh ke ayah teh gitu. Makanya saya tuh di rumah tangga bunda suka membiasakan
Pagi-pagi kita bilang terima kasih kepada semua anggota keluarga. Malam sebelum tidur saya bilang kepada semua, mohon maaf. Maafin ayah ya nak, maafin ayah ya bunda. Emang kenapa ayah? Ya maafin aja. Barangkali di belakang ada orang yang suka sama ayah. Barangkali ada hilaf, ayah teh kadang-kadang suka nggak nyadar. Mungkin di taklim tuh ada yang lebih cantik dibanding bunda. Nah ini mah jujur kan? Tapi alhamdulillah selama di luar ayah mah insya Allah ya, bagi ayah mah nggak ada yang lebih cantik dibanding bunda kalau bunda lagi sendiri. Makanya saya mah nggak pernah nyuruh istri saya jalan keluar main, jangan, karena kalau udah gabung sama ibu-ibu lain jadi kalah cantiknya. Udah di imamnya sorangan kita jadi paling cantik. Gak bercanda ini. Jadi yang kelima yang menghalangi rezeki apa? Zolim kepada pasangan. Mulai hari ini ya, belajar minta maaf sama pasangan. 6. Yang menghalangi rezeki, durhaka kepada orang tua atau mertua. Durhaka kepada orang tua atau mertua. Ingat, mertua kita, orang tua kita. Maka catat baik-baik. Bagi siapapun yang masih punya orang tua yang Allah izinkan masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Kenapa? Karena keberkahan rezeki kita ada saat kita berbuat baik sama siapa? Orang tua. Makanya mohon maaf, AA masih kene ada dengar bahasa begini. Istri suka bilang gini sama suaminya, ayah, kalau kamu mau berbuat baik sama ibumu, lapor aku dulu. Gak boleh. Bagaimanapun, sampai kapanpun, suami kita milik siapa? Orang tuanya. Maka saat suami kita masih punya orang tua, bunda sebagai istri dukung suami kita untuk berbuat baik sama orang tuanya. Boleh jadi rizki suami kita itu dilancarkan oleh Allah karena apa? Karena kebaikannya kepada orang tuanya. Maka hati-hati, gak boleh ada yang bilang begini di sini. Ayah, pilih siapa? Aku atau ibumu? Itu bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan. Suami, istri masing-masing punya tempat yang spesial, betul? Maka istri, kalau suami kita masih punya orang tua, bilang sama si ayah suami kita, ayah, kamu udah transfer belum sama ibu kamu? Sama ayah kamu? Belum. Kenapa? Kan habis sama kamu. Kamu sama kamu duitnya. Hati-hati. Boleh jadi rezeki suami kita akan ditambah karena ada orang yang bergantung dengan kita, berarti orang tua kita. Makanya langsung kalau ada gaji, langsung ayah kirim ya 20% buat ibu, buat ayah. Kalau dia punya adik, punya kakak barangkali yang susah, yang sulit, ya, maka bunda jangan menghalangi. Misalnya adik suami kita punya adik yang masih kuliah, orang tuanya nggak mampu, ayo. Mana kosot sodakutin min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru ditambah. Bunda, kalau ngekep sendiri, set, lihat ya, jangan mencintai uang seperti engkau menggenggam pasir. Makin engkau genggam pasir, makin engkau nggak dapat uang itu. Tapi kalau makin engkau biasa aja megangnya, set. Kalau ada yang bagian-bagian simpul rezeki yang lain, bunda beri. Terutama orang tua. Mohon maaf ya. Semua dosa, siksanya ditangguhkan sampai nanti dia kembali kepada Allah. Kecuali durhaka kepada orang tua. Allah akan balas cash langsung di dunia. Saya ulangi, semua dosa akan ditangguhkan hisabnya, siksanya saat dia kembali kepada Allah, kecuali dosanya durhaka kepada orang tua. Langsung Allah akan balas ketika dia di dunia. Makanya kalau ketemu banyak orang curhat gitu ya, kenapa usaha saya begini, dagang saya begini, kerjaan saya begini. Saya cuma 2 aja pertanyaannya. 1, bagaimana sholatmu?
Yang kedua, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Biasanya dua faktor itu. Perbaiki sholat, perbaiki hubungan dengan orang tua, maka Allah perbaiki semua urusan kita. Makanya yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kalau sudah tidak ada, kita kehilangan magnet rezeki dalam kehidupan. Ahilman ditinggal orang tua sejak kecil. Makanya ketika sekarang saya ada di sini, saya punya banyak orang tua angkat saya, orang tua yang menyekolahkan saya, yang membimbing saya. Salah satunya Ayahanda Syafi'i, Bunda Mirna, beliau orang tua kami. Maka sekuat tenaga, bahagiakan orang tua kita. Semampu kita, bahagiakan orang tua kita. Karena saat kita membahagiakan orang tua, disitulah kita mengundang tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini Bunda sayang, Teteh sayang, syukur-syukur ya, kalau orang tua kita mau tinggal di rumah kita itu lebih bagus. Tinggal di rumah kita sama kita, insya Allah ada kebaikan untuk kita. Hati-hati penghalang rezeki yang keenam, durhaka kepada orang tua. Yang ketujuh, penghalang rezeki rumah tangga yang ketujuh adalah lupa bersedekah. Lupa bersedekah. Ada rumus hidup, terima kasih, terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Maka Bunda, Teteh sayang, mulai hari ini kalau rezekinya mau ditambah sama Allah, pastikan sedekah kita sama orang lain, khususnya sama saudara. Kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, kalau sama yang jauh suka ngasih, tapi sama saudara deket kagak ngasih tuh. Maka pastikan lihat adik kita, kakak kita, bibi kita, uak kita, kasih. Jangan berlebihan juga, jangan kekurangan juga, semampu kita. Tapi kita percaya dari setiap rezeki kita ada hak orang lain. Kalau ini nggak dikeluarkan jadi penyakit. Bunda, kalau ada penyakit yang harus dikeluarkan tapi kita pendem, apa yang terjadi? Menjalar, menjadi penyakit yang lain. Tadinya rezeki akan Allah datangkan karena masih ada penyakit di sini yang harusnya dikeluarkan, yang harusnya dibersihkan. Ada kotoran yang harus dikeluarkan, tapi kita hambat. Jadi yang mau datang tuh terhambat terus. Kenapa? Karena kita nggak mau ngasih ke orang. Makanya kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Maka kalau Bunda ingin ditolong sama Allah, tolong orang lain, tolong saudara kita, maka rizki semakin mendekat kepada kita. Yang ke-8, jarang baca Al-Quran. Yang menghalangi rezeki rumah tangga, jarang baca Al-Quran. Rumah tangga semakin terang ketika Bunda menghadirkan bacaan Al-Quran di rumah itu. Tapi rumah tangga yang jauh dari Al-Quran, maka dia jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini pelan-pelan ya baca. Jangan sampai kita hidup dalam sehari kecuali baca Quran. Tolong catat, ada 7 surat pilihan. Ini amanah dari guru kami. Yang 7 surat ini kalau kita baca setiap hari akan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Ada berapa? 7. 1. Surat Ar-Rahman. 2. Al-Waqi'ah. 3. Al-Muluk. 4. Al-Jin. 5. Al-Insyirah. 6. Al-Ikhlas. 7. Kalau hari Jumat Al-Kahfi. Kalau hari lainnya ayat kursi. Atau 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi, dan 5 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Boleh Bunda pilih. 1. Surat Ar-Rahman. Kita berharap agar kita disayang sama Allah dan disayang sama hambanya Allah. 2. Surat Al-Waqi'ah, agar kita dimudahkan rizkinya oleh Allah. 3. Surat Al-Muluk, agar kita diangkat kemuliaannya, dan Allah jaga dari siksa kubur kita. 4.
4. Al-jin, agar kita terbebas dari godaan jin dan syaitan. 5. Surat Al-Insyirah, agar kita diberikan kemudahan setelah kesulitan. 6. Surat Al-Ikhlas, agar kita dikasih hati yang ikhlas sama Allah. 7. Ayat kursi, agar kita dilindungi oleh Allah. Kalau hari Jumat, surat Al-Kahfi, agar kita diterangi cahaya di 2 Jumat yang Allah berikan kepada kita. Coba pelan-pelan amalkan itu di rumah tangga. Semoga jadi amalan yang bisa mempercepat datangnya rezeki di rumah tangga kita. Terakhir, yang menghambat rezeki itu bangun kesiangan, tidur setelah subuh, dalam kurung malas bekerja, kira-kira gitulah. Bangunnya kesiangan, tidur setelah subuh, maknanya malas bekerja. Makanya bunda teteh saya, sok kalau rezekinya mau dipercepat sama Allah, ikhtiar. Ikhtiarnya ada 2, 1 ikhtiar langit, 2 ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya perbaiki hubungan kita dengan Allah, ikhtiar buminya usaha bekerja, insya Allah. 9 penghalang rezeki rumah tangga. 1 apa? 1 apa? Kurang bersyukur dan sering mengeluh. 2 kurang bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. 3 lalai dalam sholat. 4 makan harta haram. 5 zolim kepada pasangan. 6 durhaka kepada orang tua atau mertua. 7 kurang bersedekah. 8 jarang baca Al-Quran. 9 bangun kesiangan, tidur setelah subuh, dalam kurung malas bekerja.